Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas perihal analisis komparasi. Di mana nantinya analisis komparasi itu terdiri dari one sample t-test, paired sample t-test, dan independent sample t-test. Nah, apa sih analisis komparasi itu? Jadi analisis komparasi itu adalah teknik analisa data statistika yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan. Dalam hal ini tolak ukur yang diambil adalah min, nilai rata-rata. Ya, jadi membandingkan nilai min antara kumpulan data yang satu dengan data yang lainnya. Nah, seringkali analisis komparasi ini juga disebut analisis komparasi t-test. Makanya tadi disebutkan jenis-jenisnya disebutnya berakhiran t-test. Ada one sample t-test, paired sample t-test, dan independent sample t-test. Yang pada intinya analisa komparasi akan menitik beratkan analisanya berdasarkan min, nilai rata-rata. Kita lihat ilustrasinya. Ilustrasinya contohnya adalah saya punya data IPK mahasiswa angkatan 2019 yang terdiri dari 15 orang. Kalau kita mau cari min-nya kan gampang. Tinggal kita total, kemudian kita bagi dengan 15. Dapatlah angka 3,09. Nah, angka rata-rata ini yang menjadi dasar dari analisa komparasi. Sehingga karena kita menggunakan patokannya angka rata-rata atau min, data yang bisa digunakan untuk analisis komparasi adalah data yang sifatnya continuous, yakni data yang bertipe ordinal dan scale. Karena kedua jenis data ini kan yang bisa dirata-ratakan. Ingat, tentang karakteristik dari data. Hanya data yang ordinal dan skala yang bisa dibagi, ditambah, dikurang, dan dirata-ratakan. Sementara kalau datanya nominal yang sifatnya kategorik, 1 ataupun 0, tidak dapat dilakukan analisa komparasi. Perhatikan ya. Sehingga nanti kita lanjutkan di analisa komparasinya, jika kita membandingkan dua data, ini saya ada data lagi, IPK mahasiswa angkatan 2020, kemudian dicari rata-ratanya, kita bisa tahu akhirnya mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan ilustrasi ini, dengan angka rata-rata IPK mahasiswa angkatan 2020 yang sebesar 2,92, dengan analisa komparasi kita bisa menarik kesimpulan bahwa IPK mahasiswa angkatan 2019 yang nilainya rata-ratanya 3,09 lebih tinggi dibandingkan dengan IPK mahasiswa angkatan 2020 yang rata-ratanya cuma 2,92. Itu kalau kita menggunakan min secara sederhana. Nah, permasalahannya ketika kita menggunakan perhitungan min secara sederhana, apakah perbandingan tersebut signifikan? Apakah angka yang dihasilkan ini yang menimbulkan perbedaan ini sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa IPK 2019 ini lebih tinggi dibandingkan angkatan 2020 ini signifikan? Nah, ini belum bisa dipastikan karena kita masih menghitungnya secara sederhana. Nah, oleh karena itu, dengan analisa komparasi yang menggunakan teknik statistik, kita akan mencoba mempertimbangkan perihal signifikansi. Nah, pertanyaannya kemudian signifikansi itu apa sih? Jadi signifikansi itu misalnya begini. Oke, saya ilustrasikan kalian, saya sebagai orang tua kalian misalnya. Kemudian kalian selama ini jajan cuman 50.000 per hari. Kemudian saya bilang kepada kalian, oke, mulai besok nanti uang jajan kalian naik ya. Uang jajan kalian naik ya. Jadi nggak cuma 50.000, tapi Bapak akan tambahin. Wah, seneng dong tuh. Kalian merasa secara signifikan uang jajan kalian akan naik dari 50.000, ya kan? Ekspektasinya naiknya pasti gede. Emang berapa, Pak? Kemudian kalian nanya. Iya, nanti Bapak akan tambahkan 50.100 rupiah. Nah, kalau secara angka ada kenaikan kan 100 rupiah. Cuman masalahnya itu tidak signifikan kenaikannya. 100 rupiah sekarang bisa buat apa kan gitu. Nah, itu adalah persoalan signifikansi. Nah, apa-apa aja sih jenis-jenis analisa komparasi?
Yang pertama ada one sample t-test, paired sample t-test, sama independent sample t-test. Kita akan pelajari satu persatu karakteristiknya dari one sample t-test, yakni teknik analisa statistik yang digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu, jadi ada patokan nilai tertentu, berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Contohnya begini, seorang manajer pemasaran itu dia yakin bahwa divisinya itu mampu menjual rata-rata 100 unit per hari selama 1 bulan, selama 30 hari. Dengan tingkat signifikansinya dia bilang 5%. Saya mampu kok yakin menjual 100 unit per hari. Nah, kalau kita perhatikan permasalahannya, pertama, untuk one sample t-test harus ada nilai tertentu, harus ada nilai patokan. Nah, di sini kita lihat ada nilai 100. Nah, ini adalah nilai tertentunya. Kemudian ada signifikansinya sebesar 5%. Jadi permasalahan ini akan dijawab oleh one sample t-test. Benar nggak nih keyakinannya si manajer pemasaran ini bahwa dia mampu menjual sebanyak 100 unit per hari secara rata-rata dan signifikan apa enggak gitu kan? Itu kalau cuma 100,0001 ya berarti kan nggak signifikan gitu. Nah, tergantung juga signifikansinya, tingkat kepercayaannya dia, berarti kalau 5% kan 95% gitu. Berarti kalau kita ngomongin signifikansi di sini, semakin kecil signifikannya ya 1% akan semakin baik ya. Berarti kita ngomongin kalau signifikannya adalah, signifikan kan alfa ya. Kalau tingkat kesalahannya 5%, berarti si manajer pemasaran ini confident intervalnya atau tingkat kepercayaannya adalah 95%, kan gitu. Lanjut ke paired sample t-test. Adalah teknik analisa data yang menunjukkan perubahan sampel yang diuji pada satu objek yang sama. Ya, keywordnya adalah satu objek yang sama. Biasanya teknik analisa data ini menunjukkan perubahan sebelum dan sesudah. Contohnya, seorang manajer pemasaran ingin membandingkan penjualan produk sampo A-nya sebelum dan setelah melakukan promosi. Berarti masalahnya dia pengen nguji nih, efektif nggak sih promosi yang sudah saya lakukan? Nah, kalau kita lihat dari definisinya paired sample t-test, ada satu objek yang sama. Lihat, produknya adalah sampo A-nya. Sama produknya, satu produk sampo A doang. Tapi si sampo A ini nanti akan punya data sebelum dan setelah, ya. Jadi sama, yang diuji itu satu produk sampo A-nya, tapi memiliki dua kumpulan data, yakni kumpulan data sebelum dan setelah. Nah, itu akan kita uji dengan paired sample t-test. Kemudian yang terakhir adalah independent sample t-test. Apa sih bedanya dengan paired sample t-test? Nah, kita lihat, kalau tadi paired sample t-test satu objek yang sama, sedangkan kalau independent sample t-test diuji pada dua objek yang berbeda. Kalau tadi diujinya pada produk sampo A, sekarang diuji untuk perbandingan antara produk sampo A dengan penjualan produk sampo B. Jadi ada dua objek yang berbeda. Contohnya yang lainnya lagi adalah kita coba misalnya membandingkan profit antara perusahaan A dengan perusahaan B. Nah, itu juga bisa kita lakukan dengan independent sample t-test ya. Jadi jelas ya, ini perbedaannya dari masing-masing jenis-jenis analisa komparasi ini. Yang pertama, one sample t-test harus ada nilainya, nilai tertentunya 100 unit ini. Kemudian untuk paired sample t-test produknya sama, satu produk yang sama, satu objek yang sama, memiliki dua data sebelum dan sesudah, ya sebelum dan setelah. Tapi kalau independent sample t-test kita menguji, membandingkan dua objek yang berbeda. Nah, supaya lebih jelas, kita akan masuk kepada ilustrasi kasus dan interpretasinya. Kita mulai dari one sample t-test. Oke, kita perhatikan one sample t-test. Ingat bahwa memiliki tolak ukur perhitungannya. Ada di sini, permasalahannya seorang manajer pemasaran yakin bahwa divisinya mampu menjual suatu produk. Rata-ratanya adalah 100 unit per hari. Untuk meyakinkan itu, perusahaan pusat menguji nih kinerja manajer tersebut dengan melakukan pendataan hasil penjualan divisi tersebut selama 20 hari dengan tingkat signifikansi 5%.
Hasilnya, sampelnya dikumpulkan datanya selama 20 hari, ternyata penjualannya ini. Hari pertama dia mampu menjual 101, hari kedua dan seterusnya, di hari ke-20 dia mampu menjual 97. Nah, gimana caranya? Gimana menginterpretasinya? Oke, nah ini interpretasinya pertama kita membuat hipotesis dulu. Yang hipotesis H0-nya rata-rata penjualan tidak mencapai 100. Karena kita ada angka patokannya 100. H alternatifnya atau H1-nya rata-rata penjualan mencapai 100. Jadi antara H0 dengan H alternatif itu harus saling tolak-menolak ya. Ketika H0-nya tidak mencapai, berarti H alternatifnya mencapai. Kriterianya, HO-nya itu bakalan ditolak kalau signifikannya lebih besar daripada 0,005. Dan H0 bakalan diterima kalau nilai signifikannya kurang dari 0,005. Nah, 0,05-nya dari mana? Dilihat dari, kalau misalnya nanti di ujian, lihat dari soalnya. Signifikannya berapa yang diminta ya. Berarti kalau diminta nanti 1%, berarti 0,01 di sini. Tuh. Nah, outputnya kayak gimana? Outputnya kayak gini. Nah, ini adalah outputnya. Nanti gimana ngeluarin outputnya di pembahasan yang selanjutnya ya. Di pembahasan secara teknis itu. Cara kita menggunakan SPSS sehingga mengeluarkan one sample t-test ini, tabel-tabel ini. Itu nanti, ini menjelaskan teorinya aja dulu. Gimana cara bacanya. Nah, kalau kita lihat sekarang, nilai signifikansinya dari pengujian one sample t-test ini adalah 0,439. Tinggal kita bandingkan dengan nilai signifikansi yang kita inginkan, 5%. Perhatikan bahwa 0,439 pasti lebih besar daripada 0,05. Maka HO-nya ditolak. Ketika HO ditolak, pasti berarti menerima H alternatif atau H1-nya kita terima. Yang berarti kita bisa menarik kesimpulan rata-rata penjualannya dia mencapai 100 unit. Nah, ini H0-nya ditolak, H1-nya, H alternatifnya diterima. Itu aja untuk melakukan pengujian one sample t-test. Kita tinggal melihat tabel dari one sample t-test. Dan kalau kita pengen tahu lebih dalam lagi berapa sih emang yang dihasilkan, ternyata dia rata-ratanya adalah kalau kita lihat di sini 100,45. Berarti memang lebih daripada 100. Itu ya. Kemudian lanjut ke paired sample t-test. Ingat bahwa paired sample t-test membandingkan antar waktu sebelum maupun sesudah dengan produk yang sama. Dengan contoh yang sama, strategi manajer pemasarannya dia pengen membuktikan strategi promosi yang telah ia lakukan. Untuk membuktikan hal tersebut, ia mengambil sampel penjualan sebelum dan sesudah melakukan promosi selama 10 hari. Signifikansinya sama, 5%. Maka bentuk datanya adalah seperti ini. Perhatikan bahwa produknya sama. Produk sampo misalnya tadi ya. Gimana sebelum melakukan promosi? Oh, ternyata di hari pertama data pertama atau di hari pertama ketika sebelum melakukan promosi 101, hari kedua sebelum melakukan promosi 99, hari ke-10 100 sebelum melakukan promosi. Ternyata setelah melakukan promosi ada penjualan setelah melakukan promosi di hari pertama itu setelah melakukan promosi 99, hari kedua 97 sampai di hari ke-10 97. Nah, permasalahannya efektif nggak nih promosinya? Signifikan nggak kan gitu. Nah, gimana cara interpretasinya? Sama, kita nyusun dulu HO sama H alternatifnya atau H1-nya. H0-nya tidak terdapat perbedaan. H0 tidak terdapat, tidak ada hipotesisnya ya. Tidak 0, kosong, tidak ada kosong. Tidak. Nah, H alternatifnya adalah berarti pertentangan antara dengan HO. H0-nya. Kalau H0 tidak, H alternatifnya pasti ada, terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah promosi. Kriterianya sama, HO-nya ditolak kalau signifikannya lebih dari 0,05. Sama juga, untuk 0,05-nya lihat dari soalnya, berapa yang diminta. Kemudian kalau HO diterima, signifikansinya kurang dari 0,05. Sama juga, kita ngelihat dari tabel paired sample t-test kali ini. Nah, kalau kita lihat sekarang signifikansinya adalah 0,65. Yang berarti dari hasil signifikansi tabel paired sample t-test, ini paired sample t-test ya maksudnya.
didapatkan nilai signifikansinya adalah 0,065. Kita bandingkan dengan signifikansi yang diminta adalah 0,05. Berarti masih lebih besar kan? Ketika nilai signifikansinya lebih besar, maka H0-nya ditolak. Otomatis H1 atau H alternatifnya diterima. Yang berarti kita ambil kesimpulan terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah promosi. Maka H0-nya ditolak, H alternatifnya diterima. Nah, kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, ini berarti penjualan sesudah promosi lebih banyak atau enggak? Nah, kita bisa lihat dari tabel statistika deskriptifnya. Kalau kita lihat penjualan sebelum itu adalah 100,45, penjualan sesudah 114,35. Berarti memang ada perbedaan dan mengalami peningkatan penjualan. Memiliki rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan sebelum promosi. Itu kira-kira gambaran dari permasalahan teknik analisa statistika dengan one sample t-test sama paired sample t-test. Nah, untuk independent sample t-test itu nanti akan dilanjutkan berikutnya ya. Karena itu ada beberapa pengujian asumsinya. Nah, kemudian tadi saya sempat sudah membicarakan di grup. Silakan kalian buat grup ya. Saya juga sempat menyinggung di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalian dicoba untuk membuat kelompok dan mengangkat suatu permasalahan ya. Mengangkat suatu permasalahan, kalian coba mengumpulkan data dan mengolah data statistiknya. Terserah masing-masing kelompok mau mengangkat permasalahan apa. Misalnya mau mengangkat tentang promosinya di FEB UMJ. Ini apakah terjadi perbedaan setelah melakukan promosi sebelum melakukan promosi di FEB UMJ. Sehingga kalian akhirnya memutuskan menggunakan paired sample t-test. Atau misalnya kalian nanti kelompok kalian mau coba mengelompokkan kira-kira di FEB UMJ itu kelompok orang-orangnya, mahasiswanya dari range pendapatan berapa sih, profesi keluarganya apa, gitu, tingkat pendidikan keluarganya apa, apakah memang berasal dari keluarga Muhammadiyah atau bukan. Pengelompokan seperti itu berarti kalian nantinya akan menggunakan analisa klaster. Kalian coba dulu angkat permasalahan apa yang menurut kelompok kalian menarik yang ada di sekitaran FEB UMJ aja ya. Itu dulu yang diangkat permasalahannya, nanti kita diskusikan. Mudah-mudahan saya sudah sembuh di offline. Nanti saya akan menyarankan, kita akan diskusi, oh kalau kamu mengangkat permasalahannya ini, kira-kira yang lebih tepat menggunakan teknik statistika ini, kayak gitu. Jadi kalian cuman mengangkat kira-kira permasalahan apa. Tolong kalian tuliskan nama kelompoknya ya, kirimkan di WA. Kemudian nanti saya akan membuat laman untuk mengupload permasalahan kalian, permasalahan kelompok kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila sabilah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.